warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah binur kasyafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Waqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu jannatun minan nar. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imadul karamah. Amma hadirin kiram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kembali kita mendoakan beliau guru kita, pembimbing dan pengasuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Naresan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di panggung sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan selalu, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi seluruh keluarganya, keturunannya, dihimpun murid dan jamaahnya, dan semoga dikabulkan ruh rasa kita dengan guru-guru kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirul kiram Al-Ustaz Bapak Selamat Rianto yang dimuliakan Allah. Kepada beliau akhirul kiram Al-Ustaz Bapak Muhammad Rahmanto sebagai koordinator lapangan Majelis Ta'lim At-Tadhkir Karya Desa Temuk yang dimuliakan Allah, dan juga sesepuh kita beliau Al-Mukarram Bapak Sudarmi, juga sesepuh lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khususnya sahibul baik beliau Ibu Tarnas keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah, syukur tasyukur kembali di malam ini bersama-sama kita haturkan kehadiran Zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayangnya, setiap saat dan detik mencurahkan cahaya rahman dan rahimnya. Maka mari kita ikrarkan bersama di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam. Semoga kita, keluarga kita termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang setia, yang hakiki,
umat Rasul yang betul-betul istiqomah dalam perjuangan mengikuti tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di malam penutupan sementara menjelang Ramadan, pengajian lapangan malam Jumat Legi, Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran Desa Temon. Dan bismillah akan kita buka kembali di bulan Syawal. Yang pertama, atas nama pribadi, keluarga dan juga perjuangan Majelis Taklim menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, khususnya kepada sahibul bait, khususnya kepada koordinator Majelis Taklim dan juga sesepuh-sepuh kita yang telah ikhlas mendampingi setiap satu lapan sekali bermunajat di hadapan Allah. Khususnya seluruh keluarga besar At-Tadkir Kaliaran Desa Temon yang ikhlas diajak atau bersama-sama belajar memperbaiki diri, belajar untuk berjuang, belajar untuk bersama-sama mengikuti jejak-jejak perjuangan guru kita. Semoga segala pengorbanan yang kita torehkan dalam bentuk lahir maupun batin, semoga betul-betul bersama dengan niat tulus ikhlas dan diterima oleh Allah sebagai penghambaan dan amal soleh, menjadikan terbukanya pintu-pintu kemudahan dalam menggapai ridha Allah. Amin Allahumma Amin. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga dan juga perjuangan Majelis Taklim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kesalahan kami baik lahir maupun batin, kesalahan yang nampak maupun yang tidak nampak. Di malam ini kami mohon keikhlasan, mohon dimaafkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yang tercatat naik kelas di bulan Sya'ban ini dan betul-betul mampu masuk bulan Ramadan, mampu ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan benar, dan menemukan Aidul Fitri hakiki di bulan Syawal. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang kami sampaikan di malam penutupan sementara ini. Mari kita persiapkan dohir batin kita untuk menyambut hadirnya bulan suci Ramadan yang tinggal satu langkah lagi. Apa yang perlu kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini? Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah rasa syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, kesempatan bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah betul-betul menguatkan niat tekad kita bahwa kita berniat betul-betul puasa ibadah di bulan suci Ramadan ini ikhlas lillahi rabbil alamin, karena Allah. Memantapkan niat dan tekad puasa kita, ibadah kita adalah karena Allah. Maka tatkala kita sudah ikrar, sudah ikhlas, sudah mantap ibadah ini karena Allah, apapun kendala yang akan dihadapi, apapun yang akan kita hadapi, maka akan kita hadapi dengan berserah diri.
Maka setelah betul-betul kita ikhlas ibadah puasa Ramadan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kita persembahkan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketiga adalah prakteknya. Praktek dalam berpuasa harus betul-betul kita ikuti tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuntunan Rasulullah dalam puasa Ramadan? Secara hukum fikih Ramadan kita sudah paham apa saja yang membatalkan harus kita tinggalkan. Maka ada 3 bagian yang sudah seringkali kita bahas. Awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan dibagi menjadi 3. Yang pertama, 10 hari pertama adalah rahmat. Maka di 10 hari yang pertama kita sibukkan diri kita untuk muhasabah, untuk mengkaji diri. 10 hari Ramadan gunakan untuk sepenuh hati mengoreksi dalam diri kita. 10 hari di dalam bulan Ramadan yang pertama itu seperti di bulan Sa'ban, yaitu mengoreksi di mana letak kekurangan-kekurangan kita. Tentunya tidak akan mampu kita menemukan kekurangan diri kalau tidak melibatkan Gusti Allah. Ya Allah, tolong bukakan hijab. Ya Allah, tolong bukakan batin hatiku, ya Allah, agar aku mampu menyaksikan di mana letak kekurangan, di mana letak kesalahanku. Mohon kekuatan agar aku mampu berbenah, ya. Bagaimana mungkin aku ini mampu dekat kepadamu kalau aku tidak mampu menyaksikan kesalahanku sendiri, ya Allah. Sekian lama, ya Allah, begitu tumpul hati ini tatkala menyaksikan ke dalam diriku sendiri, sebab aku terlalu sering menyaksikan keluar, yaitu kesalahan, mencari kesalahan orang lain. Astagfirullahaladzim. Dari 1 Ramadan sampai 10 memperbanyak istighfar, mohon ampun, taubatan nasuha, laporkan segala kekurangan kita di hadapan Allah sebagai mohon ampunan dan kekuatan untuk berbenah. Wa awsatuhul maghfirah, dan siap-siap menyongsong ampunan. Proposal 10 hari kita haturkan. 10 hari yang kedua Allah bukakan pintu maghfirah. Bagaimana cara menyambut ampunan Allah? Semakin meningkatkan ibadah dan amal. Tingkatkan 10 hari kedua itu meningkat. Sholatnya meningkat, zikirnya meningkat, mahabbah kepada Allah meningkat, sedekahnya, pengorbanannya, amal-amal baiknya meningkat, dioptimalkan, dimaksimalkan agar kita termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan ampunan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, manusia yang mendapatkan ampunan Allah itu, maka dia akan terbuka hatinya. Sebab yang dinamakan maghfirah itu adalah penyucian, pemutihan. Tatkala manusia mendapatkan ampunan, segala kotoran, noda-noda kenistaan dalam dirinya akan sirna, akan kembali sirna, bersih dalam dirinya. Maka manusia yang mendapatkan ampunan, dia akan diberikan cahaya kalam. Maka nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Di saat kurun waktu sepertiga atau kurun waktu 10 hari yang kedua, yaitu di dalam 17 Ramadan. Manusia yang mendapatkan ampunan, hatinya tidak ragu tentang kebenaran. Manusia yang dapat ampunan, dia bisa membaca, merasakan kalamullah. Dengan kalamullah ini manusia akan mampu menjalani hidup dengan baik dan benar. Alif lam mim, dzalikal kitab
wa fi hudanul muttaqin. Maka mendapatkan ampunan atau maghfirah, maka dia tidak ada keraguan-raguan. Akan jelas mana yang hak dan mana yang batil, akan jelas mana yang diperintah Allah dan yang dilarang, akan jelas sentuhan-sentuhan hikmah dari Allah. Dia akan mampu merasakan teguran-teguran dari Tuhannya. Dia akan mampu merasakan belian Rahman Rahim kasih sayang Tuhannya. Dia akan mampu merasakan bahwa kalamullah kalamul hikmah. Baru setelah manusia mendapatkan maghfirah dan mampu mendapatkan kalamullah, maka manusia itu di sepertiga yang terakhir 10 hari yang ketiga ikun minanar, maka dia akan terbebas dari api neraka. Dia akan terbebas dari kekejian kemungkaran. Kebatilan yang kemarin sudah diampuni oleh Allah, maka 10 hari yang ketiga akan dilalui dengan betul-betul jalannya Rasulullah, jalannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan ampunan dan kalamullah di 10 hari yang kedua, maka 10 hari yang ketiga dia akan mampu menyaksikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dalam riwayat 1000 bulan ini adalah usia seorang Nabi Sampun Al-Ghazi, sekitar 80 sekian tahun. Hidupnya Wali Sampun atau Nabi Sampun ini hanya untuk ibadah sampai akhir hayat. Dan manusia yang mendapatkan ampunan, manusia yang mendapatkan kalamullah dengan cahaya kalam, dia akan mampu meniti hidup menggapai marwatillah sampai akhir hayatnya, sehingga sampai penutupan usianya dia akan kembali mampu menemukan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali suci, kembali di dalam kesuciannya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, begitu luar biasa kurikulum Ramadan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang betul-betul mampu menjalani Ramadan ini dengan baik dan benar, maka dia akan menjelma menjadi pribadi la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa setiap Ramadan manusia tidak berubah menjadi tattaqun, menjadi muttaqin hakiki? Sebab faktornya adalah manusia dalam menjalani puasa ini asal-asalan, poso-posongan, sahur bukonan, tanpa mau membuka diri untuk menghubungkan frekuensi ruh Ramadan di dalam ruh rasanya. Sehingga di saat puasa Ramadan dijalankan dengan asal-asalan, maka selesai Ramadan Idul Fitri hanya bajunya, sarungnya, kopiahnya yang baru, bukan pribadinya yang baru. Sebab pribadi yang baru, pribadi yang mutakin butuh mahar. Apa maharnya? Dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, fenomena akhir zaman, berhati-hatilah. Justru manusia di abad-abad sekarang, di zaman akhir ini terbalik. Kekhusyuan puasa itu di awal, 10 hari pertama khusyuk, 10 hari kedua mulai ada guncangan,
10 hari yang ketiga morat marik terakaru-karuan naudzubillah min. Kalau dulu 10 hari ketiga terakhir itu dalam bahasa menyambut Lailatul Qadar, manusia meningkat betul frekuensi daripada ibadahnya. Manusia akan sering iktikaf di masjid, kaum muslimin akan sering iktikaf di masjid. Ada yang masuk kamar untuk berkhulwat zaman dulu, ada yang cari gua ke gunung, ke hutan dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Intinya agar tidak terganggu komunikasi keharmonisannya kepada Tuhan. Di penghujung Ramadan maka hadir Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar disabdakan oleh Rasulullah malam yang mulia yang lebih dalam Al-Quran lebih daripada 1000 bulan. Ciri-ciri Lailatul Qadar adalah langitnya cerah, di langit cerah sunyi, dan di bumi seakan-akan angin tidak bergerak, daun-daun tidak bergerak. Di langit begitu cerah adalah alam akliyah, alam ruhaniyah yang begitu murni bersih, begitu suci angannya, hening ciptanya. Di alam duniawinya begitu tenang nafsunya. Angin itu adalah nafsu manusia. Seakan angin tidak bergerak, apa nafsunya plus tidak bergerak. Yang tergerak adalah angannya menuju Allah. Ini ciri-ciri Lailatul Qadar, bukan angin yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu zaman dulu. Zaman sekarang justru 10 hari yang ketiga ini sangat berat ujian manusia akhir zaman. Bukan semakin mendekat kepada masjid, bukan mendekat kepada musola, bukan semakin disibukkan untuk sholat salah diri, bukan semakin disibukkan untuk berkhulwat, tetapi 10 hari ketiga sering tidak di rumah. 10 hari ketiga sudah jarang tarawih. 10 hari ketiga sudah sering kali berbuat di jalan. 10 hari ketiga sudah sering kali tarawih di mal-mal. Ini akhir zaman. Semakin lembut di hati dan pikirannya. THR-nya belum kecekel, belum jatah ganembo, belum jatah kudung, belum jatah susu anak dan lain sebagainya. Fenomena akhir zaman. Saudaraku rahimahullah, bukan kita main kehanan itu, tidak. Bukan kita menyalahkan mal-mal persiapan beli ini itu, tidak. Tetapi mari kita persiapkan diri kita. Jangan sampai di penghujung Ramadan justru banyak yang sakit kepala, justru banyak yang perasaannya bukan Lailatul Qadar tapi seperti angin puting beliau. Di 10 hari ketika Ramadan yang Lailatul Qadar langitnya cerah, ini malah langit yang mendung, petir yang bernyamber. Di dunianya kalau Lailatul Qadar angin nggak bergerak, ini malah angin yang muter-muter. Jadi angin tobat, naudzubillah min dzalik. Maka kemarin boleh seperti itu, tapi Ramadan ini persiapkan, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar 1 tahun sekali, yaitu bulan suci Ramadan ini, betul-betul kita siap lahir batin untuk diproses menjadi muttaqin hakiki, sehingga tahapan demi tahapan yang mampu kita lalui. Sudah berhubung, bukan berarti terus lepas tanggung jawab. Oh, kemarin ngaji Jumat Legi, kalau 10 hari yang ketiga harus keluar, ya udah tak keluar. Sedangkan nafkah istrinya belum, nafkah anak istrinya belum kecekel. Ini juga namanya lepas tanggung jawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dunianya bagaimana anginnya seperti tak bergerak sunyi, langitnya begitu cerah. Maka mari tentunya memohon pertolongan
Ramadan ini kita mampu menjalani ibadah dengan baik dan benar, agar semakin akhir Ramadan meningkat kualitas dan kuantitas ibadah. Ini perlu mohon kepada Allah dan juga diperjuangkan. Jangan seperti yang kemarin-kemarin, mulai selikur sampai akhir malah justru tenggelam. Na'udzubillah min Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya? Karena setiap pribadi punya masalah masing-masing, harus memohon petunjuk, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang muttaqin hakiki. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian semoga Allah berikan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal akhir segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam dengan berdoa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.